Halo saudara-saudara, senang sekali bisa berjumpa di dalam sapaan Gembala GKI. Semoga semuanya ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang panggilan kita saat beribadah. Mari siapkan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu baru, yang nyata dalam kehidupan kami. Hari demi hari, Tuhan mampukan kami untuk bisa lewati hari demi hari, penyertaan Tuhan tidak pernah kurang. Oleh karena itu kami mau menyatakan bakti kami dengan pertama-tama membuka diri kami untuk dipimpin langsung oleh Tuhan melalui firman-Nya. Maka biarlah hati yang terbuka mendorong kami untuk bisa menjadi pendengar tetapi juga pelaku firman yang setia. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu, berkati hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Kita buka dari Yesaya pasal 1, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Yesaya 1, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ya untuk kita semua. Ibadah sejati. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom, pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu dengan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gemuk. Darah lembu dan anak kambing domba jantan tidak kusukai. Ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu? Sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku. Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikkan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang ibadah yang sejati. Sebelumnya saya mau recall dulu nih sama kita semua, mau mengingat gitu ya rekan-rekan bahwa beberapa waktu yang lalu di Jakarta pernah ada demo besar-besaran. Saking marah ngelihat kelakuan anggota DPR, ya orang-orang di pemerintahan yang kayaknya nggak cukup prihatin dengan situasi sosial atau keadaan yang dialami oleh masyarakat saat ini. Masyarakatnya susah, tapi kayaknya kok mereka happy-happy banget gitu ya. Masyarakatnya susah makan, tapi tunjangannya gak kira-kira bahkan kemudian naik dan lain sebagainya. Kita sampai ingat saudara bahwa beberapa waktu yang lalu saking marahnya gak cuma demo, tetapi kemudian ada penjarahan begitu ya yang mungkin ditumpangi dengan kepentingan tertentu. Tapi kemarahan dari rakyat itu saudara menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip tidak dibenarkan, tapi memang dalam tanda kutip saudara bisa dipahami begitu ya. Karena memang apa yang kemudian menjadi sumber kemarahan itu adalah tidak ditepatinya apa yang kemudian pernah disampaikan atau dikatakan. Jadi menarik saudara, para pejabat kita ketika mau dipilih ya, mereka kan akan selalu menyampaikan janji yang manis-manis. Kalau zaman sekarang anak-anak bilangnya kebanyakan gimmick, kebanyakan apa istilahnya promosi, kebanyakan taktik untuk menyampaikan sesuatu, semua ya kayaknya diupayakan supaya bisa terpilih. Nanti sebelum terpilih bilangnya kami peduli rakyat, kami itu ada untuk rakyat, kami merasakan penderitaan rakyat, kami mau juga belusukan supaya bertemu langsung dan merasakan, melihat dengan langsung apa yang terjadi di lapangan dan lain sebagainya. Ya, kayaknya saat kemudian mau pemilihan, promosi dirinya tuh jor-joran.
mengatakan hal-hal yang manis, tapi ternyata ketika sudah dipercaya, aslinya nggak begitu. Mengatakan janji-janji, tapi boro-boro melakukan apa yang dijanjikan, yang dilakukan justru adalah hal yang sebaliknya. Ya, jadi kalau orang kesel itu saudara ya dalam tanda kutip bisa dimengerti. Kebanyakan gimmick pejabatnya, tapi kerjanya nggak ada. Ngomongnya aja besar saudara, tapi kemudian nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kemudian menjadi pekerjaannya. Kalau orang-orang yang sekarang, saudara, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kesenangan, begitu ya, pakai gimmick sedemikian rupa, yang menarik adalah justru itu tidak dilakukan oleh Allah kita. Ya, Allah kita itu adalah Allah yang anti sama yang gimmick-gimmick. Anti promosi diri jor-joran, pakai trik berlebihan, tapi kenyataannya nggak begitu. Enggak. Allah kita tuh anti banget sama gimmick. Kenapa, saudara? Karena Allah itu paling nggak suka sama yang penuh dengan kepalsuan. Allah paling nggak suka sama yang penuh dengan kepalsuan. Karena Allah tahu dalamnya seseorang itu seperti apa. Ya, jadi kalau orang merasa bisa menipu Allah itu lucu, saudara. Karena Allah itu ngerti segala sesuatu. Allah nggak suka dengan orang-orang yang penuh kepalsuan. Ya, yang kedua adalah saudara, Tuhan tahu dan melihat kesungguhan hati seseorang yang terdalam. Maka Allah kita itu paling anti gimmick. Jadi nggak usah pura-pura di depan Tuhan, kayaknya seolah-olah baik, padahal dalamnya enggak. Kayaknya mulutnya dikit-dikit shalom, shalom, apa kabar? Saya berdoa ya, tapi kelakuannya nggak berpadanan dengan apa yang disampaikan, dengan citra yang kemudian dibangun di luar. Ya, ada satu kutipan menarik, saudara, yang mengatakan, nothing is more offensive to God than hypocrisy that wears the mask of holiness. Jadi nggak ada yang lebih menyinggung Allah, saudara, dibandingkan kemunafikan yang dipakaikan topeng kekudusan. Ya, nggak ada yang lebih menyinggung Allah selain orang yang hipokrit, orang yang munafik, saudara, tapi pakai topengnya itu topeng yang seolah-olah kudus. Luarnya kudus, padahal dalamnya enggak. Seolah-olah mulutnya kudus, padahal praktiknya enggak. Nah, dalam pembacaan kita, saudara, kemarahan dan ketidaksukaan Allah terhadap model kepalsuan ini, Allah nyatakan dengan tegas ketika ia melihat peribadahan orang-orang Israel. Ya, bahkan dalam pembacaan kita, saudara, dengan keras Allah menyatakan bahwa saat mereka beribadah, aku tidak terima peribadahannya. Saat mereka kemudian berteriak minta tolong, aku nggak mau dengarkan. Ketika mereka memberikan persembahan-persembahan apa korban-korban, aku benci lihat itu. Ya, dia lelah menanggung perayaan-perayaan yang seperti itu. Allah itu benar-benar marah besar, saudara. Dia jijik, dia muak dengan ibadah yang penuh kepalsuan. Kenapa? Karena kenyataannya orang-orang Israel saat itu ya rutin mempersembahkan korban. Kayaknya kalau merayakan hari besar agama itu jor-joran, saudara, melakukan doa, melakukan ritual yang kayaknya benar. Tapi kemudian dalam kesehariannya justru menindas orang-orang yang lemah. Justru mencoba mencurangi hukum, saudara. Justru tidak peduli terhadap mereka yang lemah karena hatinya hanya dipenuhi kejahatan dan kemunafikan. Kayaknya sama Tuhan itu benar-benar berbakti banget, tapi pas praktek kepada sesama nol besar. Ya, Allah Maha Besar dan Dia tidak menerima pola peribadahan yang seperti itu. Dia tidak menerima persembahan yang seperti itu, saudara. Allah itu jijik, Allah itu muak dengan ibadah yang penuh dengan kepalsuan. Tapi masalahnya nyatanya, saudara, hal ini seringkali kemudian marak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman. Ada orang-orang yang merasa cukup hanya dengan menunjukkan dirinya itu beragama. Ya, jadi melakukan ritual, wah kayaknya udah paling bener aja. Ya, padahal dalamnya nggak begitu. Seringkali kan kita jumpai itu di dalam keseharian, saudara. Ya, yang munafik tapi melakukan peribadahan yang palsu kita jumpai di dalam keseharian atau hidup berjemaat kita begitu ya. Kayaknya pelayanannya luar biasa, tapi keluarganya gak diurusin. Kayaknya pelayanannya luar biasa,
tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Kayaknya ya rajin banget ke gereja, kayaknya rajin banget kasih persembahan, tapi ternyata gak bisa mengampuni orang lain, bahkan menjahati orang lain dan lain sebagainya. Allah punya kerinduan, saudara, bahwa ketika seseorang beribadah, itu harus ada keutuhan dengan apa yang ditampilkan, dilakukan di luar, dengan yang ada di dalam dirinya. Allah nggak sudi ya ketika ada peribadahan yang nggak nyambung nih saudara, terputus ya, nggak bisa. Allah itu nggak sudi menerima peribadahan yang seperti itu ya. Jadi saking marahnya Tuhan saudara, Allah itu benar-benar mau menggarisbawahi ya, kira-kira jangan kamu pikir kamu bisa tipu saya dengan persembahan korbanmu. Jangan kamu pikir ketika kamu melakukan perayaan-perayaan besar aku akan bersuka cita, karena enggak. Aku benci, jijik, tidak suka, menjadi terbeban. Itu yang kemudian Tuhan nyatakan. Ya, kerinduan terbesar Tuhan adalah ketika kita membaca bagian ini, saudara, sebenarnya bukan hanya sekedar dalam tanda kutip apa yang nampak, tetapi lebih dalam keutuhan antara yang ada di dalam dan di luar. Maka dalam pembacaan kita, saudara, ketika orang hanya sibuk menampilkan apa yang di luar, ayat ke-16 kemudian mengingatkan kita untuk membasuh, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat dan berbuatlah baik. Usahakan keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, jadi Allah mau mengingatkan bahwa peribadahan yang sejati itu adalah peribadahan yang kemudian diawali dengan pertobatan, dengan kerendahan hati untuk bisa minta ampun kepada Tuhan, untuk bisa menyadari kelemahan dirinya, untuk bergantung penuh kepada Tuhan, dan yang terlebih penting melakukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Menjauhi larangannya, satu, tetapi juga melakukan apa yang jadi perkenanan Tuhan. Tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, tetapi melakukan apa yang seharusnya. Kadang-kadang kan orang Kristen, saudara, ketika beriman cuma menekankan, oh yang penting saya melakukan, tidak melakukan apa yang jadi larangan Tuhan. Ya, Tuhan larang saya membunuh, saya nggak membunuh. Tapi kadang-kadang nggak melakukan yang seharusnya, nggak mengasihi juga, nggak menolong juga, nggak menjadi berkat juga. Kadang-kadang larangannya kita patuhi, saudara, tapi kita nggak melakukan yang seharusnya. Maka ya saya mengingatkan bahwa peribadahan yang benar, yang sehat di hadapan Tuhan, bukan yang pertama-tama kita tampilkan di depan orang-orang. Bukan tentang citra yang dibangun, tetapi hati yang kita persembahkan di dalam Tuhan. Jadi ya saya mau mengatakan saat seseorang bertobat, maka seseorang itu akan dilayakkan untuk datang kepada Tuhan. Ketika seseorang bergantung penuh kepada Tuhan, ketika seseorang mengikut Tuhan dengan setia, maka apa yang baik di dalam itu secara otomatis harusnya juga berpadanan dengan apa yang keluar. Jadi kalau orang benar-benar mengasihi dan beribadah kepada Tuhan, gak akan tuh saudara kemudian dia menindas sesamanya. Gak akan tuh kemudian dia mencurangi hukum. Gak akan dia cari celah hanya untuk memenuhi kepentingan atau kesenangannya sendiri. Gak akan dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya saat seseorang punya kesadaran penuh, orang juga akan mengalir keluar dan nyata lewat bakti yang punya kualitas. Gak hanya sekadar perbuatan yang seperti cangkang yang kosong, saudara. Hari ini kita belajar dua hal, saudara, bahwa Allah itu tahu, Allah itu mengenal kita dengan dalam, saudara. Maka jangan merasa kita bisa membohongi Tuhan dengan peribadahan-peribadahan yang palsu. Ya, jangan membodohi Tuhan. Allah mengasihi kita, saudara. Ketika Allah mengasihi kita, Allah itu mengasihi kita dengan serius. Ya, Allah nggak pernah main-main dalam mengasihi. Kalau dia mengasihi dengan serius. Tetapi kalau dia menghakimi, dia juga menghakimi dengan serius. Saat Tuhan mengasihi kita dengan serius, saudara, Tuhan juga mau agar kita mengasihinya dengan serius, mengasihinya dengan penuh, memproses diri kita
sedemikian rupa untuk menjadi pribadi yang baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Semakin mengasihi Tuhan, semakin beribadah yang benar, semakin bertransformasi yang ada di dalam. Semakin beribadah dengan benar, semakin dikuatkan dan semakin berhikmatlah kita. Ya, dan yang kedua, saudara, yang kita pelajari adalah ajakan untuk pertobatan, karena Tuhan memberikan janji pengampunannya kepada kita, saudara. Allah rindu agar kita bisa hidup dan juga beribadah dengan benar di hadapannya. Dan itu bicara tentang integritas yang dimulai dari pertobatan. Kalau gitu pertanyaannya untuk kita semua, saudara, sudahkah ketika kita beribadah, kita memang beribadah dengan penuh, dengan jujur di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan selama ini peribadahan kita lakukan hanya karena alasan-alasan yang lain. Karena ya udah kebiasaan, nggak enak nanti ditanyain orang, nggak enak kalau nggak bantu, nggak enak kalau nggak ngelakuin sesuatu, dan lain sebagainya. Apa yang menjadi dasar atau motivasi peribadahan kita? Tidak pernah ada kata terlambat, saudara, untuk bertobat dan berbalik. Ya, bahkan Tuhan mengatakan janjinya dosa yang merah seperti kirmizi pun, kirmizi itu warna merah marun, saudara. Ya, dia akan bisa basuh, ya, bersih menjadi putih karena Allah menghargai upaya pertobatan dan transformasi. Oleh karena itu selamat berproses, saudara. Kiranya kita ditolong untuk menjadi orang-orang yang bisa menghidupi peribadahan kita dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, berikan kami hikmat untuk tahu bagaimana kami harus membawa dan menjaga diri kami dengan baik. Saat kami beribadah, biarlah kami boleh menjadikan itu sebagai ruang proses bagi diri kami bersama dengan Tuhan, bukan ruang untuk pamer, bukan ruang untuk membangun citra di depan semua orang, bukan ruang yang kami pakai untuk membohongi Tuhan. Kami tahu Tuhan mengenal kami dengan mendalam. Oleh karena itu kami juga mau belajar menjadi orang-orang yang jujur, memproses diri kami dengan benar, menjadi orang-orang yang punya integritas dan mempraktikkan itu di dalam keseharian. Kami siap untuk berproses bersama dengan Tuhan, biarlah kemurnian yang kami tunjukkan ketika mengikut dan beribadah kepada Tuhan menjadi persembahan yang nyata, melampaui hal-hal yang sifatnya materi. Karena kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya untuk Tuhan. Kalau kami sebentar akan melanjutkan apa yang menjadi bagian kami pada hari ini, kami juga memohon penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan bagian kami dengan baik, sehat dan kuat, kiranya terus Tuhan tambah-tambahkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saudara. Selamat berproses. Tuhan memberkati. Bye.